Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Nubens Channel. Oke guys, di video kali ini kita akan kembali unboxing dan mereview satu buah barang ya. Jadi barang ini untuk keperluan penggunaan pada antena parabola ya, pada receiver digital. Nah, seperti apa barangnya? Tanpa berlama-lama kita akan balik boxnya. Oke, ya ini dia barangnya. Kaunsat Cascade Multi Switch ya. Oke, ini adalah sebuah multi switch untuk antena parabola dari merek Kaunsat ya. Kaunsat merupakan salah satu merek dengan produk terbaik untuk di bidang antena parabola dan siaran digital. Tidak semua orang membutuhkan multi switch ini, tapi ada situasi-situasi dan kebutuhan-kebutuhan tertentu dan lokasi-lokasi tertentu yang mengharuskan kita menggunakan multi switch ini. Apa fungsinya? Fungsi dari multi switch adalah untuk mendistribusikan sinyal dari antena parabola ke beberapa buah receiver ya. Semisal di dalam rumah kita ada satu ruang tamu, satu ruang keluarga maksud saya ya, satu ruang keluarga dengan 4 kamar tidur, dan di semua kamar tidur, di 4 kamar tidur ini ada televisi, ada satu receiver, dan di ruang keluarga juga ada, berarti ada 5. Nah, disitulah kita membutuhkan yang namanya multi switch ini. Nah, supaya dari masing-masing receiver itu bebas untuk memilih channel-channel yang akan ditonton. Bisa saja kita memparalelkan satu parabola, diparalelkan langsung dengan lebih dari satu receiver, entah itu 2, 3, 4, atau 5. Namun nanti akan terjadi bentrok pada saat dipolarisasi tertentu. Misalkan receiver yang pertama menyala, ini dia membuka channel yang polarisasi channelnya itu horizontal. Maka receiver-receiver yang lain ya, yang satu jalur karena diparalel langsung ya, tanpa multi switch, itu tidak bisa menerima siaran dari jalur vertikal, terkecuali kalau Anda mempergunakan LNB yang memang dikhususkan untuk 2 receiver atau 4 receiver ya. Nah, tetapi dengan menggunakan LNB juga terbatas guys ya, terbatas. Setahu saya kalau LNB C-band ya, untuk parabola jaring itu paling banyak itu hanya bisa untuk 4 receiver. Tapi kalau misalkan lebih banyak lagi, nah kita membutuhkan multi switch yang lebih praktis, yang hanya dengan satu parabola ya, hanya satu LNB, kita bisa menyalurkan ke lebih dari satu receiver. Dan yang ada di hadapan saya pada saat ini adalah multi switch dengan spesifikasi 5 input ya, 5 input dan 24 output. 5 input itu terdiri dari 4 input dari antena parabola vertikal dan horizontal, kemudian 2 input atau 1 input dari antena terestrial atau dari antena biasa yang kayak di perkotaan ya. Dia juga bisa menyalurkan dari antena biasa guys, bukan hanya dari antena parabola saja kalau yang seri ini ya, kalau seri yang ini. Nah, kalau seri yang di bawah 16 output itu biasanya hanya dari sinyal parabola saja. Oke, seperti apa barangnya kita akan segera buka saja. Nah, ini dia barangnya guys ya. Dan sepertinya tidak ada buku petunjuk atau apa, karena penggunaannya juga sangat simple ya. Dalam boxnya ini kita akan mendapatkan satu unit multi switch Kaunsat ya, dengan 24 output. Kemudian di sebelahnya ada lagi itu adaptor ya, power supply. Jadi ini aktif. Nah, sementara ada juga multi switch itu yang pasif, itu biasanya yang di bawah 16 output ya, yang 4 output, yang 8 output, 6 ya, 6 output itu rata-rata pasif. Nah, ini karena dia di atas 16 outputnya, jadi dia aktif dan harus menggunakan adaptor untuk menyalakannya. Kalau yang pasif, dia cukup dari masing-masing input dari receivernya dia sudah menyala. Nah, ini harus menggunakan adaptor. Ini adaptornya ya.
Adaptornya menggunakan tegangan 20 volt 2,5 ampere ini bawaannya. Oke guys, ya, konektornya juga tersendiri ini adaptornya. Jadi di dalam kotak kemasannya hanya itu saja yang kita dapat, kitab-kitab dan lain sebagainya juga tidak ada, ya. Tidak ada ya, kosong. Oke, oh kayaknya ada. Oh sembunyi di bawah guys. Ya ada. Sorry, ini buku petunjuknya. 5-way multi switch ya, atau 5 jalur multi switch. Oke. Jadi ini hanya panduan pemasangan saja ya. Ada di sini dan memasangnya juga sangat mudah guys ya. Sangat mudah sekali. Oke. Jadi dia memiliki port 0 Hz dan 22 kHz. Jadi ada juga switch 0 dan 22 kHz ya. Oke. Jadi ini dia ya. Jadi di sini ya terbuat dari logam dan ini desainnya juga saya suka banget ini ya. Kalau sudah dari merek Onsat ya. Nah, di setiap jalur output ya, dia ada lampu indikator kayaknya ini lampu indikator yang kalau terhubung dengan receiver, kalau receivernya nyala, lampu indikatornya juga akan menyala menandakan bahwa jalur yang ini aktif ya. Kemudian dia memiliki di bagian bawah sini ya, ini atas. Oke, di bagian bawah dia memiliki 2 input, 3 input ya sebenarnya. 1 2 3 4 5 jadi 5 ya. Saya bilang 3 karena ini vertikal horizontal. Jadi ada 2 input vertikal horizontal untuk mode 0 Hz atau 22 kHz nya off. Kemudian di tengah ini dari antena terestrial biasa ya, untuk siaran-siaran TV yang menggunakan antena biasa. Kemudian ini jalur vertikal horizontal untuk mode switch 22 kHz mode on ya. Jadi ini bisa 2 LNB, bisa 2 parabola. Kemudian di bagian atas ini juga sama, ada 2 input vertikal horizontal 22 kHz on dan ini 22 kHz off sama 2, dan juga ada input antena terestrial biasa ya. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat dia memiliki 4 input ya dari parabola yang vertikal dan horizontal, jadi bisa menggunakan 4 buah parabola dan 2 antena terestrial biasa ya. Jadi ada 6 input sebenarnya ini guys ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan hanya 1 parabola juga tidak masalah ya, atau 2 parabola bisa, 3 parabola bisa, 4 parabola juga bisa dengan arah masing-masing berbeda ya, dengan arah parabolanya masing-masing berbeda. Jadi cukup dengan 1 multi switch ini, tidak perlu switch dissect, tidak perlu switch yang lain-lain ya, dan ini bisa lebih dari 1 output. Nah, yang seukuran ini cocoknya dipakai kemana? Kalau untuk rumahan ya kayaknya nggak cocok ya guys ya. Di rumahan itu cocoknya ya yang mungkin hanya 4 outputnya ya, untuk 4 receiver, 4 televisi, atau mungkin 6 ya kalau TV-nya banyak. Tapi kalau udah seukuran ini 16 ke atas, ini sedangkan ini ukuran 24 ya, 24 output, 24 saluran, bisa 24 receiver. Ini cocoknya untuk di kos-kosan ya, mungkin juga kantor ya, perusahaan, atau mungkin penginapan dan hotel. Nah, ini lebih cocok ya. Karena untuk di salah satu daerah di sini saya pernah ketemu dengan satu hotel ya. Itu parabola di atas atapnya itu banyak sekali guys. Yang mulai dari parabola jaring sampai ke parabola mini yang Q-band itu ya. Nah, seandainya dia hanya seandainya dia menggunakan ini ya, seandainya dia menggunakan multi switch ini, dia hanya cukup memasang parabola itu maksimal tuh bisa 4, itu sudah lebih dari cukup. Bahkan hanya 2 saja, 1 parabola jaring dan 1 parabola mini juga sudah cukup sebenarnya ya. Kalau misalkan hanya satelit Telkom ya, atau receivernya Kavis yang menggunakan Q-band di satelit Measat. Ya, jadi nggak perlu banyak parabola. Di sini masih ada guys, ada beberapa yang saya temui di sini ya, penginapan dan hotel yang mereka tidak memiliki ini ya. Nggak tahu lah apakah pakai multi switch atau enggak, tapi saya lihat itu banyak sekali parabola di atas atapnya itu
atau kemungkinan mereka juga menggunakan sistem TV kabel. Tapi kalaupun kita menggunakan sistem TV kabel untuk di penginapan, hotel, ya lebih praktis juga pakai ini sebenarnya ke receivernya, nggak perlu banyak parabola ya. Oke guys, jadi kesimpulannya multi suite ini ya, apapun mereknya, kebetulan yang ada di hadapan saya ini merek Kawnsat, ini pesanan dari customer saya, salah satu penginapan di sini. Jadi intinya fungsi utama dari multi suite ini ya, multi suite parabola ini adalah untuk mendistribusikan sinyal yang masuk dari parabola itu ke beberapa output atau ke beberapa jalur untuk masing-masing satu receiver. Jadi lebih praktis guys ya. Kita irit di parabola, irit di LNB-nya ya, bahkan mungkin bisa untuk satu dusun ini ya. Karena kabelnya yang bisa didistribusikan lumayan panjang guys. Saya pernah mencoba multi suite yang pasif ya, yang 6 output ya, 6 output. Itu kabel biasa yang serabutnya tipis itu saya coba kemarin itu sepanjang 30-an meter, gambarnya masih bagus guys ya. Sinyal masih bagus, tercover semua untuk sinyal-sinyal channel-channel yang ada di Telkom 4. Apalagi kalau dia aktif seperti ini, saya rasa dia bisa mendistribusikan dengan kabel yang agak sedikit lebih panjang ya. Nah, mungkin beberapa rumah bisa patungan beli satu parabola, beli satu multi suite ya. Berapa rumah misalkan ya, 8 rumah satu parabola, kan lumayan tuh, ndak banyak pemandangan di atas atap atau di halaman ya, ndak banyak pemandangan parabola. Apalagi kalau lokasinya sempit ya, cukup dengan satu parabola bisa mendistribusikan ke beberapa rumah. Nah, ini solusi sebenarnya kalau bagi saya ya, solusi yang simple, praktis ya. Terserah mereknya apa, mau Kawnsat, mau Matrix, mau Skyview, ada beberapa merek dan beda di harga juga tentunya ya. Jadi silakan Anda yang memilih. Dan ini sangat recommended sekali untuk penginapan, hotel, kos-kosan. Oke, tidak ada salahnya kita coba nyalakan ya. Dari tadi ngoceh terus, kita coba nyalakan guys. Ini adaptornya. Dan ini akan kita pasang insya Allah besok ya di salah satu penginapan di sini. Dia hanya memiliki 16 receiver saja ya, 15 kamar dan satu resepsionis. Tapi ya saya sarankan untuk memakai yang 24 output ini. Kenapa nggak yang 16 saja bang, kan lebih murah? Betul. Tapi pada suatu saat ketika ingin menambah satu jalur lain lagi, atau mungkin kamarnya bertambah, atau mau menempatkan receiver dan TV di bagian mana, di ruangan tertentu, ya kita sudah kehabisan jalur kalau dia hanya 16. Makanya kalau dia 24, kita masih punya jalur kosong, setidaknya ada beberapa buah, jadi bisa untuk cadangan. Dan misalkan ada jalur-jalur tertentu yang nantinya akhirnya rusak, itu sudah pasti ya. Nah, suatu-waktu bisa rusak, namanya juga barang elektronik. Jalur lain yang kosong bisa untuk cadangan. Itu tujuannya guys ya. Oke, kita coba nyalakan mana input adaptornya ya. Jadi di sini input power supply-nya di sini guys ya, 20 volt DC. Nah, ini dia menggunakan konektor tipe F juga ya. Nah, ini bawaannya sudah seperti ini. Oke, kita coba pasang konektor power supply-nya. Jadi ini adalah lampu power dan ini lampu jalur-jalur yang aktif receivernya nanti. Oke, kita coba hubungkan ke listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lampu powernya menyala. Dan kita juga akan tes ke satu buah receiver ya. Di sini saya punya satu buah receiver. Kita akan coba hubungkan ya. Nah, ini receivernya ya. Oke, saya ambil kabel yang dari parabolanya dulu guys ya. Nah, ini kabel yang dari parabola, ini hanya ada satu di sini di rumah ya. Di tempat saya hanya ada satu. Dia sebenarnya dengan catatan ya, lupa saya jelaskan di awal. Jika kita menggunakan multi suite ini, kita harus menggunakan LNB yang memiliki satu output vertikal dan satu output horizontal.
Atau bisa juga menggunakan LNB yang untuk dua receiver, yang dua outputnya. Itu bisa ya, satu ke vertikal, satu horizontal. Jadi karena saya cuma punya satu ya, jadi saya colokkan ke salah satu portnya saja ini, ke salah satu port horizontal yang 22 kHz nya off ya. Ini jalur horizontal ini ya. Nah, saya pasang di sini. Ini juga ini sebenarnya dua output LNB yang saya gunakan ini, cuma satunya ke receiver belakang guys, jadi jauh ya. Kalau enggak bisa kita coba dua-duanya. Oke, sudah saya pasang. Sekarang kita hubungkan dari receiver ke multi switch-nya. Nah, ini kita coba pakai kabel yang pendek saja. Oke, kita coba misalkan di channel berapa? Nah, channel 18 misalnya. Ya, kita pasang di channel 18. Ini receiver belum kita nyalakan ya. Oke, sudah. Saya akan nyalakan receivernya. Bismillah. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, benar guys ya, ini kalau receivernya sudah menyala, tegangan untuk ke LNB dari receiver sudah keluar, dia akan menyala di sini ya, akan menyala. Dan di receiver sudah kelihatan ada lampu hijau, itu berarti ada sinyal. Ini jalur horizontal ya, yang saya pakai ini jalur horizontal. Jadi seperti itu guys. Nah, begitu juga untuk jalur-jalur lain di receiver lain, tinggal colok aja ini, plug and play saja dia. Plug and play, tidak perlu di setting atau apa, jadi plug and play. Oke, kita coba di nomor 17. Ya, langsung menyala. Oke, kita lihat sinyalnya ada. Mudah sekali guys ya, jadi tidak perlu keahlian khusus. Dan satu hal lagi yang saya akan terangkan di sini ya, tadi lupa saya jelaskan di awal, bahwa pada dasarnya ya, multi switch ini dia memiliki 5 input dan 24 output ya. 5 input itu terdiri dari 2 input parabola yang masing-masing 2 input vertikal dan horizontal, berarti ada 4 ya. Di awal tadi saya agak keliru, mohon maaf. Dan 1 input terestrial dari antena biasa ya, entah itu antena Yagi, entah itu antena Big Quad atau apa ya, yang pokoknya yang bukan parabola ya, yang untuk seperti di perkotaan itu ya, karena kita berada di kampung di sini nggak nemu antena kayak gitu guys. Kita di sini parabola semuanya ya. Dari zaman dulu kita sudah siarannya sudah digital ya. Nah, jadi saya tambahkan di sini dan ini yang luar biasanya dari receiver yang jenis ini, jenis Cascade ya, Cascade atau Cascade, saya bacanya Cascade aja, Cascade multi switch ya. Ternyata ya, dia hanya memiliki 5 input memang ya, 5 input dan 5 output. Nah, itu 5 output guys ya. Hanya saja saya tes di bagian outputnya ya. Ini saya tes di bagian input ya, panahnya ke dalam. Ya, ini kan bagian atas. Nah, berarti ini input. Jadi sinyal di receiver juga ada. Ya. Nah, kenapa saya tadi bilang bisa untuk 4 parabola juga? Kalau secara tipe 5 input, ini 2 parabola aja sih sebenarnya. Saya coba di input yang di bagian output di jalur bawah sini ya, dia juga bisa guys. Nah, juga bisa. Tapi nggak tahu nanti aplikasinya ya dengan parabola yang lain. Karena mungkin besok atau lusa akan kita pasang. Kita akan coba dengan 3 parabola nanti ya. Mudah-mudahan sempat divideokan. Horizontal ya. Oh sorry, ini 22 kHz nya on, sedangkan yang di receiver itu off. Nah, ini di horizontal mana? Nah, ini dia ya, 22 kHz nya off. Oke, ada sinyalnya guys tuh, warna hijau ya. Nah, apa fungsi lainnya? Ternyata luar biasanya alat ini ya, yang tipe Cascade ini ya, walaupun harganya memang agak sedikit lebih mahal dari yang biasa, dia bisa menyalurkan sinyal dari parabola atau antena terestrial ke
beberapa multi switch yang lain yang sejenis ya, sejenis Cascade atau yang biasa juga saya rasa bisa, karena saya tidak terlalu sering pasang ini. Nah, dari parabola utama di sini guys, yang panahnya ke bawah ya, ke dalam. Nah, ini yang panahnya keluar, ini sebenarnya output. Jadi ini bisa ke multi switch satunya lagi, entah itu yang 16, yang 8, yang 6, atau yang 24 atau 32 bahkan ya. Ada 32 channel ini ya. 32 receiver ada. Jadi tinggal disambungkan ke sini guys. Ya. Jadi kalau dia ada dua unit ini yang 24, jadi 48 channel atau 48 receiver. Dan itu bisa Anda lihat di buku petunjuknya. Ya, di sini ada buku petunjuk pemasangan ya. Bahasanya juga Indonesia. Nah, ini ya. Ini kalau kita perhatikan di sini ya, ini dia menggunakan satu buah LNB Q-band ya, satu LNB Q-band yang memiliki 4 output ya. Jadi 2 output dimasukkan ke jalur vertikal horizontal yang 22 kHz-nya off, yang duanya lagi ke vertikal horizontal 22 kHz-nya on, dan ini merupakan antena terestrial biasa ya. Nah, kalaupun kita misalkan menggunakan 2 parabola, jadi LNB yang dari parabola pertama itu masuk ke mana? Kita boleh setting ke yang switch 22K-nya off dan switch 22K-nya on. Hanya tinggal diingat nanti pada saat men-setting atau men-scan satelitnya di receivernya, mana yang posisi LNB-nya itu di 22 kHz off dan 22 kHz on ya. Nah, kalau untuk antena terestrial ya, kalau menggunakan STB tinggal di scan di STB-nya, kalau tidak menggunakan STB tinggal scan di mode TV di televisinya. Nah, kemudian ini output ke multi switch yang lain. Nah, seperti ini aplikasinya. Jadi bahkan dia bisa lebih dari satu guys ya, lebih dari satu. Misalkan 24, 16, 8 atau 24 atau 32 ya. Recommended sekali alatnya guys ya. Ini kalau aplikasi yang seperti ini ya, untuk yang ruangan atau receivernya memang banyak lah, lebih dari 24 kalau lebih dari ini ya. Jadi jos ini. Oke. Sayangnya kita juga hanya di kecamatan, di pedesaan ya. Jadi hanya ada satu penginapan juga di kecamatan di sini. Nah, tapi ya itu sebelumnya mereka juga pakai multi switch sebenarnya, cuma nggak tahu yang memasang sebelumnya itu mereka menggunakan 3 buah multi switch guys, dan 3 buah antena parabola dengan arah yang sama-sama Telkom 4 ya. 3 buah multi switch dengan outputnya 6, berarti untuk 6 receiver total, dengan 3 multi switch berarti mendapatkan 18 output, 18 receiver, tapi parabolanya sama. Nah, itu yang saya bilang nggak praktis. Jadi kenapa tidak memilih yang ini dari dulunya? Hanya dengan satu parabola, kalau hanya untuk satelit Telkom, cukup satu ini saja. Bisa ke 24 receiver. Bahkan bisa untuk 2 parabola, sama juga. 3 parabola, bisa. 4, bisa. Ya. Jadi, karena berhubung kemarin itu 2 unit multi switch-nya rusak, nah jadi saya sarankan ganti yang ini. Makanya nanti akan kita coba pasang. Oke guys, ya, jadi seperti itu. Ini bisa ke lebih banyak lagi receivernya kalau kita menggunakan lebih dari satu. Kalau menggunakan tipe multi switch yang Cascade, ya, dia ada juga yang biasa yang nggak ada outputnya, ada, ya. Jadi itu dia guys, video kita kali ini sharing tentang sebuah multi switch untuk receiver parabola, ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ini kita gunakan untuk kebutuhan di saat seperti apa, terutama untuk buat Anda yang punya kos-kosan ya, kontrakan yang kamarnya banyak, kemudian ya lebih utama lagi penginapan dan hotel, ini akan lebih sangat-sangat memudahkan. Oke, demikian sharing saya pada video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir dan menonton di channel ini. Sampai ketemu lagi guys di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.